My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah uang di Bank Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Museum Bank Indonesia, sebuah tempat bersejarah yang tidak hanya menyimpan koleksi mata uang, tetapi juga menyimpan jejak perjalanan ekonomi dan identitas bangsa. Dalam video ini, kita akan menyusuri kisah panjang sejarah uang di Indonesia dari masa kuno hingga masa era digital. Let's go guys, kita masuk ke museumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, uang adalah alat tukar atas standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara dalam bentuk kertas, logam, atau barang berharga lainnya. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Mankil, uang adalah persediaan aset yang dapat segera digunakan untuk transaksi. Menurut Albert Gaylord Hart, uang adalah kekayaan yang dimiliki untuk melunasi utang. Menurut S.C. Vigo, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat uang. Apa sih manfaat uang itu? Yang pertama itu bisa memudahkan transaksi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, memungkinkan spesialisasi. Dengan adanya uang, individu dapat fokus pada produksi barang atau jasa. Yang keempat itu memfasilitasi perdagangan internasional. Yang kelima, menyediakan cara untuk menyimpan kekayaan secara aman. Nah, selanjutnya, sebelum dikenal sistem uang, masyarakat Nusantara menggunakan sistem barter. Namun, sering berkembangnya perdagangan, muncul kebutuhan alat tukar yang lebih praktis dan diterima luas. Contoh alat tukar awal yaitu garam di pesisir, kerang kawir di kerang laut yang dianggap berharga, kain tenun dan logam sederhana. Nah, pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, pada abad ke-8 hingga 14, kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit mulai menggunakan mata uang logam. Nah, mata uang logam ini terbuat dari emas atau perak. Juga dicetak dengan simbol kerajaan atau tulisan Sanskerta sebagai pengantar kata. Contoh paling ini ialah masa kerajaan Jenggala dan Kediri. Uang bobok wayang, itu uang bobok wayang. Contohnya ya, uang bobok dan wayang. Sorry, uang wayang. Masa kolonial, pengaruh uang Belanda dan VOC dan Bank Van Leeuwen. Visual itu dokumen lama, uang kertas, VOC, catatan transaksi kolonial. Pada abad ke-17, VOC memperkenalkan sistem uang yang lebih kompleks, termasuk uang kertas dan sistem perbankan awal. Bank Van Leeuwen adalah institusi mirip Pegadaian yang juga menjadi cikal bakal sistem kredit kolonial. Fakta penting, VOC mencetak uang kertas sejak 1782, mata uang kolonial, gulden, real, dan duit. Masa penjajahan Jepang pada tahun 1944 sampai 1945 membawa perubahan besar dalam sistem keuangan. Jepang mencetak uang tanpa jaminan emas untuk membiayai perang, menyebabkan inflasi besar-besaran. Uang ini dikenal dengan sebutan uang merah karena desain
Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menerbitkan ori atau uang Republik Indonesia. Namun karena saat itu juga negara masih dalam keadaan kacau, akhirnya peredaran ori menjadi tersendat. Bentuk fisik ori juga masih sangat sederhana. Bahkan pengamanannya hanya menggunakan serat halus biasa. Nah, dalam peredarannya, ori terbagi menjadi beberapa penerbitan, yaitu yang pertama ada ori 1. Ori 1 diterbitkan, resmi diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Pecahan uangnya terdiri atas 1 sen, 5 sen, 10 sen, dan setengah rupiah. Lalu ada ori 2. Pada 1947, penerbitan ori hanya memiliki 4 pecahan saja, yaitu 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 100 sen. Untuk penerbitan ini, seluruh mata uang memiliki latar tempat dan tanggal berupa Yogyakarta 1 Januari 1945 yang ditandatangani oleh Saifuddin Prawira Negara. Lalu ada ori 3. Pada tahun 1947, ori 3 mulai bertambah jumlah pecahannya menjadi 7 jenis, yakni setengah rupiah hingga 250 sen. Pada era ini juga ada sebuah pecahan langka, yaitu seri 100 Maramis. Lalu ada ori 4. Pada 1948, seri ori 4 ini terdapat pecahan baru, yakni 75 sen, 100 sen, dan 400 sen. Bahkan ada juga salah satu terbitan uang terbaik, terlangka sekaligus termahal, dengan nominal 600 sen. Nilai rupiah ini sempat terjun bebas atau melemah pada tahun 1998. Nah, rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar Thailand. Upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong stabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing marak. Rupiah makin terpuruk setelah perusahaan Mei pada tahun 1968. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis, 1 dolar berapa dalam kisaran tuh 2.300 rupiah. Nah, pada akhir tahun 98, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintahan baru. Pemilu tahun 99 yang berjalan dengan lancar berpengaruh positif dalam rupiah makin menguat. Uang bukan sekedar alat tukar, dia adalah saksi bisu perjalanan panjang bangsa dari barter, kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan, hingga era digital. Mari kita jaga nilai rupiah dan warisan sejarah ini sebagai bagian dari identitas nasional. Kunjungi Museum Bank Indonesia dan temukan sendiri kisah di balik setiap lembar dan logam uang yang pernah beredar di negara ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.